kembali pada pelajaran IPA. Sudah pada sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, saya dipimpin doanya. Ya. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Amin ya rabbal alamin. Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya. Yuni, Hadir. Laila, Ria, Hadir. Nuril. Tidak bisa masuk. Kemana? Sakit. Sakit. Amel. Hadir. Kamila. Hadir. Yang tidak masuk hanya Nuril ya? Ya. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kepada anak-anak dimohon untuk berdiri ya. Pemanasan otak kiri dulu. Ayo berdiri. Ketika ibu bilang telinga, maka kalian menunjukkan di mana telinga kalian. Paham? Paham. Semisal telinga. Cepat-cepatan ya. Ya. Ayo. 1, 2, 3. Hidung. Mulut. Mata. Kepala. Telinga. Telinga. Mulut. Yuk. Baik anak-anak, apakah masih ingat minggu lalu kita membahas apa? Ingat. Membahas tentang apa? Materi. Tentang materi. Sekarang ibu akan melanjutkan pembagian materi. Bukunya dibuka terlebih dahulu. Alat tulisnya disediakan. Buka bab 3 tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Ada yang masih ingat apa itu materi? Ya. Ayo, Ria. Sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Oke, bagus. Sesuatu yang memiliki massa dan menempati Ruang. itu disebut dengan Materi. Nah, ibu akan menjelaskan pembagian materi. Materi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu zat tunggal. Yang kedua Campuran. campuran. Bisa dilihat di bukunya. Dibagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu unsur. Yang kedua yaitu Senyawa. Kemudian campuran juga dibagi menjadi 2. Yang pertama campuran heterogen. Yang kedua homogen. Apakah di antara heterogen dan homogen masih ada pembagian lagi? Ya. Apa? Heterogen. Heterogen itu dibagi menjadi berapa? 2. Yang pertama Koloid. koloid Dan suspensi. Kemudian yang
dibagi menjadi satu, yaitu larutan. larutan. Up. Yuk. Pada kehidupan kita sehari-hari, otomatis kita akan mengetahui mana unsur, mana senyawa, dan mana campuran. Di sini Ibu sudah menyediakan ada arang, ada gula pasir, dan ada air. Apakah kalian bisa membedakan mana yang termasuk unsur dan mana yang termasuk senyawa dan juga mana yang termasuk campuran? Belum? Belum. Mari kita belajar bersama ya. Apa yang dimaksud dengan unsur, senyawa, dan campuran beserta contohnya. Yuk. Zat tunggal itu dibagi menjadi Dua. Yang pertama yaitu Unsur. Unsur. Apa itu unsur? Unsur merupakan zat tunggal Yang tidak dapat yang tidak dapat diuraikan. zat tunggal yang tidak dapat diuraikan atau zat tunggal yang paling sederhana. Apa itu yang dimaksud dengan unsur? Zat tunggal yang tidak dapat diuraikan atau zat tunggal yang paling sederhana. Zat tunggal yang paling sederhana. Silakan ditulis di bukunya, dicatat terlebih dahulu. Action. Sudah selesai? Sudah. Sudah. Again. Contoh dari unsur. Unsur itu dapat ditemukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya itu seperti yang Ibu bawa, yaitu arang. Arang ini bisa dilihat di sini. Ibu membawa contoh arang. Ya. Tahu ke arang kan? Ya. Kemudian yang termasuk unsur lagi yaitu emas. Tembaga itu termasuk dari unsur. Bisa dibuka halaman 98. Ya. Sudah ketemu 98 atau 99? Sudah. Di situ tertera tabel tentang unsur logam dan lambangnya. Kalian bisa dilihat di situ unsur logam dan lambangnya itu seperti apa. Kita menentukan cara kita menentukan lambang dari unsur-unsur logam itu ada 3 cara. Yang pertama yaitu 1 huruf, ada yang 2 huruf, ada yang 3 huruf. Contoh yang 1 huruf seperti karbon. Karbon itu lambangnya C besar kan, huruf kapital. Ketika unsur itu dijadikan lambang itu harus huruf paling depan menggunakan huruf kapital. Kalau menggunakan 2 huruf ataupun 3 huruf, huruf pertama huruf kapital, huruf yang bisa mengambil huruf yang kedua atau yang ketiga itu huruf
kecil. Contohnya di sini aluminium. Aluminium. Tulisannya yaitu lambangnya dari AL. A-nya huruf besar, N-nya huruf kecil. Itu cara menentukan lambang dari unsur logam. Cut. Kemudian senyawa. Senyawa itu merupakan apa? Sesuatu yang dapat diuraikan melalui proses kimia biasa. Sesuatu yang dapat diuraikan menjadi dua unsur atau lebih. Senyawa yaitu merupakan sesuatu yang dapat diuraikan menjadi dua unsur atau lebih melalui proses kimia biasa. Itu disebut dengan senyawa. Contohnya yaitu dalam kehidupan kita sehari-hari, air, garam, itu contoh dari senyawa. Kemudian campuran. Campuran tadi dibagi menjadi berapa? Dua, yaitu heterogen dan homogen. Itu disebut dengan campuran. Pembelajaran kali ini dicukupkan. Kalian saya beri tugas kepada masing-masing kelompok. Saya akan membagikan LKPD-nya. LKPD-nya silakan dibuka. Di situ sudah tertera langkah-langkah prakteknya bagaimana. Cut. Sudah dibuka LKPD-nya? Sudah. Nah, di situ ada soal kelompok ya. Kemudian kalian itu disuruh untuk mempraktekkan. Di sini ada gula, ada air dan juga ada pasir. Silakan kalian coba. Antara gula dimasukkan ke dalam air. Kemudian pasir dimasukkan ke dalam air. Di dalam gelas ini ya, dimasukkan ke gelas yang ada airnya ya. Silakan kelompok 1. Yuk. Ya, silakan maju. Kelompok 1. Ini taruh dulu LKPD-nya. Ria yang menunjukkan langkah-langkahnya bagaimana. Langkah pertama, ambil 1 sendok pasir dan dituangkan ke dalam 1 gelas. Terus kemudian diaduk. sudah diaduk Sudah. dan diamkan. Diamkan sudah beberapa. Kemudian kelompok 2, silakan. Yuk. Ayo, kelompok 2. Cut. Yuk. Langkah pertama, ambil gula, Terus dituangkan ke dalam air, terus diaduk dan diamkan. dan cukup. Cut. Yuk. Nah, ini pertama gula pasir dimasukkan ke dalam gelas yang ada airnya. Kemudian ini pasir dan dimasukkan ke dalam gelas yang ada airnya. Apakah perbedaan di antara keduanya itu termasuk campuran apa? Ayo, bisa dilihat, coba diamati. Apakah ini terlarut? Apakah ini
Silakan didiskusikan oleh kelompoknya terlebih dahulu. Cut. Yuk. Silakan kepada masing-masing ketua kelompok untuk mempresentasikan mana yang termasuk campuran homogen dan yang mana yang termasuk campuran heterogen. Silakan dari kelompok sini. Campuran larutan gula ini termasuk campuran homogen karena tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Itu campuran yang apa? Gula dicampur dengan air dilarutkan ya. Bagus. Nah, kemudian selanjutnya, kelompok selanjutnya. Pasir dan air ini juga merupakan campuran heterogen karena zat di dalamnya tidak dapat bercampur satu dengan lain secara sempurna sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Sudah. Bagus. Yuk. Berarti kalian dapat membedakan mana campuran homogen dan campuran heterogen. Itu disebut dengan campuran. Ini contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akhiri pembelajaran pada pagi kali ini. Semoga yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat, barokah dan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Kemudian pesan ibu, jangan lupa terus belajar ya, agar ketika kalian ujian itu mudah untuk mengerjakan soal-soalnya. Ibu akhiri dengan doa. Silakan ketua kelas memimpin doa. Ya. Sebelum berakhirnya pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Bertemu lagi dengan ibu di minggu depan. Jangan lupa tetap belajar. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.